Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Agung Nugraha. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 240602003 dari kelas A3. Jadi, permasalahan utama di lingkungan masjid yang pertama, kurangnya kegiatan di luar ibadah. Aktivitas selain ibadah di masjid masih sedikit dilakukan. Yang kedua, minimnya keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan masjid masih terbatas. Yang ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana masjid. Fasilitas yang dimiliki masjid masih kurang memadai untuk mendukung berbagai kegiatan. Lalu, program untuk spiritual religius meningkatkan pemahaman agama, membantu jamaah memahami ajaran agama dan memperdalam spiritualitas, memperkuat tali silaturahmi, membuka ruang untuk berdiskusi dan berinteraksi antar jamaah, mendorong pengamalan nilai Islam, menginspirasi jamaah untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Program kesehatan jasmani dan rohani meningkatkan kemudahan akses jamaah terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental, memperkuat rasa solidaritas sosial melalui penyediaan pelayanan kesehatan bersama. Program kesejahteraan masyarakat meningkatkan taraf hidup ekonomi jamaah dengan mempermudah akses keuangan, mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, memperkuat solidaritas serta kerjasama antar jamaah dalam kegiatan ekonomi. Prinsip seorang pendidik dalam Islam. Yang pertama, mu'alim atau pengajar. Ustadz Hasan harus menyampaikan ilmu dengan cara yang mudah dimengerti dan mampu dipahami oleh setiap siswa. Yang kedua, murabbi, yaitu pendidik akhlak. Ustadz Hasan perlu membentuk karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Yang ketiga, muzakir atau pemberi nasihat. Ustadz Hasan harus memberikan nasihat yang positif dan memotivasi siswa untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, mursyid atau pembimbing. Ustadz Hasan diharapkan membimbing siswa dalam meningkatkan kehidupan spiritual dan keimanan mereka. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan hubungan emosional. Pendekatan pembelajaran yang efektif mencakup komunikasi empatik, penghargaan dan motivasi, serta ruang diskusi yang nyaman. Pembelajaran diperkaya dan humor, cerita inspiratif, dan kegiatan kebersamaan di luar kelas. Selain itu, disediakan ruang refleksi dan curhat untuk mendukung kesejahteraan emosional siswa. Selanjutnya, kegiatan dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran meliputi diskusi kelompok untuk berbagai ide, bercerita kisah Islam dengan peran atau alat peraga, serta pemberian penghargaan atas prestasi siswa. Selain itu, diterapkan metode pembelajaran berbasis proyek atau PBL, bermain peran tokoh Islam dan penggunaan musik sebagai media belajar agar proses belajar lebih interaktif dan menyenangkan. Contoh Islam rahmatan lil alamin. Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ekonomi syariah pedoman pada Al-Quran, Sunnah, dan kaidah-kaidah fikih dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya, Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti agama Islam membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh makhluk di dalam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Konsep ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang bunyi artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya ada prinsip ekonomi syariah. Yang pertama adalah larangan riba atau bunga. Yang kedua, transaksi halal dan thayyibah. Yang ketiga, keadilan dan kemitraan. Yang keempat, ada zakat dan sedekah. Yang kelima, larangan menimbun kekayaan atau
ihtikar. Pernikahan. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah dan sunnah Rasulullah SAW dengan tujuan menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, dan menciptakan masyarakat yang bermoral. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang bersamanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Tujuan pernikahan. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan pengamalan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, menjaga kehormatan dan menghindari zina. Menikah membantu individu menjaga diri dari perbuatan terlarang seperti zina serta memelihara kesucian diri. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang soleh. Melalui pernikahan, pasangan dapat memiliki anak-anak yang akan menjadi generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang keempat, mewujudkan keluarga yang harmonis. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah atau tenang, mawadah atau penuh cinta, dan rahmah penuh kasih sayang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.